Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United dikabarkan akan melepas Alejandro Garnacho pada bursa transfer musim panas mendatang, bahkan dengan harga yang lebih murah dari sebelumnya. Pemain sayap berusia 20 tahun itu sebelumnya sempat dikaitkan dengan klub-klub besar seperti Chelsea dan Juventus. Namun, ia tetap bertahan di Old Trafford hingga musim ini. Menurut laporan dari Metro, MU kembali berencana menjual Garnacho di musim panas 2025. Sebelumnya, klub mematok harga awal sebesar 60 juta euro, sekitar 1,1 triliun rupiah, namun kini mereka bersiap menurunkan harga menjadi 45 juta euro, sekitar 861 miliar rupiah. Garnacho sendiri merupakan lulusan Akademi Manchester United dan mulai bermain di tim utama sejak 2022. Hingga kini, pemain asal Argentina itu sudah tampil dalam 135 pertandingan, mencetak 25 gol, dan menyumbang 20 assist untuk Setan Merah. Penjualan ini merupakan bagian dari strategi MU untuk mendapatkan dana segar demi mendatangkan pemain baru. Klub sedang dalam tahap bersih-bersih skuad, yang berarti tidak ada pemain yang benar-benar aman dari kemungkinan dijual termasuk Garnacho, meski ia merupakan salah satu pemain kunci. Andre Onana terkejut menerima pemotongan gaji setelah Manchester United gagal lolos ke Liga Champions. Onana dan rekan-rekan satu timnya mengalami pemotongan gaji sebesar 25% tahun ini. Menurut laporan The Athletic, hal ini membuat kiper Kamerun itu syok dan ia langsung berbicara dengan Direktur Olahraga Man United saat itu, Dan Ashworth. Bekas penjaga gawang Inter Milan dan Ajax itu bahkan sempat membuka komunikasi dengan klub-klub Arab Saudi di musim panas 2024, sebelum akhirnya membeli rumah di Manchester sebagai tanda komitmennya pada klub. Manajer Aston Villa, Unai Emery berbicara mengenai masa depan penyerang pinjaman dari Manchester United, Marcus Rashford usai timnya tersingkir di babak 8 besar Liga Champions 2024-2025. Unai Emery memberikan komentarnya terkait performa Rashford melawan PSG. Meski hasilnya tidak berpihak kepada Villa, Emery tetap memberikan apresiasi atas kontribusi Rashford. Dia tampil luar biasa. Kami sangat senang melihat performanya yang makin baik, ujar Emery dalam konferensi pers pasca pertandingan. Kalau dia bahagia, kami juga bahagia. Namun ketika ditanya soal masa depan Rashford di Villa Park, Emery mengaku belum bisa memberikan kepastian. Saat ini masih sulit untuk merencanakannya. Semua tergantung pada situasi beberapa minggu ke depan, tutur Emery. Rashford kini menjadi sorotan lantaran kemampuannya mulai kembali terlihat setelah periode sulit di klub lamanya. Meskipun masa depannya masih abu-abu, penampilannya bersama Villa bisa jadi menjadi titik balik dalam karirnya. Manchester United terus berburu pemain depan baru untuk bursa transfer musim panas 2025. Salah satu nama yang dididik adalah Hassani Diao dari klub Liga Italia Como. Pemuda Spanyol itu menarik perhatian MU dan tim pencari bakatnya setelah bersinar di Como sejak direkrut Januari lalu dari Real Betis. Diao menjadi salah satu kunci kebangkitan klub milik pengusaha Indonesia itu di paruh kedua musim 2024-2025. Harga Diao relatif belum terlalu mahal sehingga menggiurkan MU. Diao nilai pasarnya di bawah 50 juta euro. Kabar ketertarikan MU terhadap Diao sudah sampai di telinga pelatih Como, CSC Fabregas. Ex-pemain Arsenal itu langsung memberikan peringatan keras kepada Setan Merah. Diao tidak akan dibiarkan begitu saja pergi ke Old Trafford. Keuangan Como yang sehat membuat mereka tidak akan begitu saja mengizinkan aset berharganya pergi. Como punya rencana jangka panjang. Kami mencoba mendatangkan pemain muda berbakat yang tidak bermain. Mereka bermain bagus di sini dan tentu saja nilai mereka meningkat, terang Fabregas. Tidak ada mentalitas berspekulasi dan menjual, mereka datang ke sini untuk mengembangkan dan meningkatkan tim. Maka tentu saja, Manchester dapat datang dan meminta Diao dengan menawarkan 40 juta euro, tetapi belum tentu dia akan pergi. Diao menjadi salah satu kunci kebangkitan Como paruh musim ini. Dia membuat 6 gol dan 1 assist dari 14 penampilan di Liga Italia bersama Como sejak pergantian tahun 2025 ini. Selain itu Diao juga sudah membuktikan diri sanggup mengatasi beban menghadapi tim besar. Hal ini terbukti dari keberhasilannya mencetak gol saat Como melawan klub raksasa seperti Juventus dan Napoli. Diao bisa bermain di berbagai posisi di lini depan, baik striker maupun sayap. Hal ini akan menguntungkan manajer MU Ruben Amorim dalam urusan rotasi. Sebuah spekulasi baru muncul terkait masa depan Marcus Rashford. Penyerang milik Manchester United itu dikabarkan berpotensi bergabung dengan Crystal Palace di musim panas nanti. The Sun melaporkan bahwa MU tidak perlu cemas terkait kondisi Rashford. Pasalnya Crystal Palace siap menampung sang winger di musim panas nanti.
Menurut laporan itu, Crystal Palace sangat tertarik dengan mendapatkan jasa Rashford di musim panas nanti. Pelatih mereka, Oliver Glasner suka dengan gaya bermain Rashford. Ia menilai Rashford bisa menjadi pembeda di lini serang The Eagles pada musim depan. Apalagi Rashford mulai menemukan performa terbaiknya bersama Villa. Jadi sang pemain dianggap bisa menjadi mesin gol baru The Eagles pada musim depan. Menurut laporan tersebut, Crystal Palace sudah menyiapkan penawaran ke MU untuk transfer Rashford. The Eagles punya wacana untuk melakukan barter pemain dengan setan merah. Mereka akan menawarkan sosok Eberechi Eze ke MU untuk transfer ini. Palace tahu bahwa MU punya ketertarikan pada penyerang mereka itu. Jadi mereka akan mencoba peruntungan mereka dengan proposal barter tersebut. Andre Onana kembali menjadi sorotan setelah tampil buruk saat Manchester United menghadapi Lyon di Liga Eropa. Dua kesalahan fatalnya membuat peluang United ke semifinal menjadi lebih sulit. Akibatnya, pelatih Ruben Amorim telah membuat perubahan di sektor penjaga gawang. Onana dicoret dari skuad untuk laga Premier League melawan Newcastle. Keputusan ini diambil agar Onana bisa fokus menghadapi leg kedua kontra Lyon. Namun, nasibnya sebagai kiper utama United kini mulai diragukan banyak pihak. Jika United benar-benar ingin mencari kiper baru, banyak nama potensial tersedia. Beberapa penjaga gawang Eropa saat ini tampil impresif dan siap menggantikan posisi Onana di Old Trafford. Berikut ini 6 kiper yang bisa menggantikan Andre Onana di Manchester United. 1. Diogo Costa. 2. Lucas Chevalier. 3. Joan Garcia. 4. Zion Suzuki. 5. Andriy Lunin. 6. Anatoly Trubin. Manchester United dilaporkan menolak tawaran Real Betis untuk memperpanjang pinjaman Antony, dengan transfer permanen tergantung performa mereka. Betis kabarnya diberi syarat oleh United untuk bisa mempertahankan Antony, dengan mereka wajib lolos ke Liga Champions musim depan. Tim asuhan Manuel Pellegrini saat ini berada di peringkat ke-6 La Liga, terpaut 3 poin dari Villarreal di peringkat ke-5, yang menempati posisi tambahan untuk Spanyol berdasarkan tabel koefisien UEFA dan juga memiliki 1 pertandingan lebih sedikit dari Los Verdiblancos. Antony telah menemukan kembali performa terbaiknya di bawah asuhan Pellegrini, setelah 2,5 tahun yang mengecewakan di Manchester. Pemain berusia 25 tahun itu telah mengumpulkan 8 keterlibatan gol dalam 15 penampilan untuk Betis di semua kompetisi sejak pindah ke klub dengan status pinjaman pada bulan Januari. Prestasi Manchester United terus mengalami penurunan meski sudah dikendalikan oleh Sir Jim Ratcliffe sejak tahun lalu. MU terancam tak bisa main di Liga Champions musim depan karena pencapaian buruk di Liga Inggris 2024-2025. Pencapaian buruk MU membuat mereka mulai kesulitan mendapatkan pemain. Incaran MU di bursa transfer musim panas 2025 salah satunya adalah striker Liam Delap dari Ipswich Town. Pemuda 22 tahun itu hampir pasti akan cabut dari Ipswich. Pasalnya Ipswich terpuruk di zona degradasi dan terancam turun kasta dari Premier League pada musim mendatang. Walau Ipswich babak belur, Delap kinerjanya sangat baik. Dia sudah menghasilkan 12 gol di Premier League musim ini sehingga menarik perhatian MU untuk memperbaiki lini serang tim. Selain tajam, MU melirik Delap juga karena sang pemain bisa didapat dengan harga murah. Klausul pelepasan Delap akan turun menjadi 30 juta pound sterling saja bila Ipswich terdegradasi dari Premier League. Namun usaha MU memiliki Delap tidak akan mudah. Daily Star pada awal pekan ini melaporkan Delap akan menolak pinangan MU di bursa transfer musim panas 2025 nanti. Pemuda Inggris itu tidak mau pindah ke Old Trafford. Delap akan lebih memilih bergabung dengan klub Liga Inggris lainnya ketimbang MU. Delap ingin merasakan bermain di kompetisi Eropa sehingga akan memprioritaskan Chelsea atau Arsenal. MU sebenarnya sudah mendekati perwakilan Delap. MU mendapati Delap sangat ragu untuk pindah ke Old Trafford. Untuk meraih Delap, MU harus bisa merebut tiket ke Liga Champions atau setidaknya Liga Eropa musim depan. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, menyebut pemain setan merah saat ini tidak bisa mengatasi tekanan. Anda akan mengetahui banyak hal tentang para pemain saat tekanan meningkat dan tekanan itu tidak seperti klub lain di Liga Utama di Man United, kata Ferdinand dalam podcastnya, Rio Present. Orang-orang tidak akan suka mendengarnya, tetapi itu fakta. Ada tanggung jawab besar di pundak Anda mengingat sejarah itu besar, dan beberapa pemain ini tampaknya tidak siap untuk memikul dan menanggungnya, lanjut sang mantan bek. Itu menjadi beban bagi para pemain itu, alih-alih hak istimewa. Mereka harus menjauh dari itu. Itu harus menjadi fokus mereka, semangat mereka, karena keadaan di klub. Manchester United menghadapi ancaman degradasi dari Premier League 2024-2025. Dua faktor utama yang membuat klub ini berpotensi terdegradasi adalah performa yang sangat inkonsisten dan masalah manajemen yang serius. Dalam beberapa bulan terakhir, Manchester United mengalami serangkaian kekalahan yang mengkhawatirkan, menyebabkan mereka terjebak di papan bawah klasemen. Sejak awal musim, performamu tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Mereka mengalami kekalahan beruntun dan kesulitan meraih kemenangan secara konsisten.
Hal ini membuat mereka tercecer jauh dari tim-tim papan atas dan semakin memburu zona degradasi, bukan mengejar klasemen atas. Manchester United mengalahkan Lyon 5-4 secara dramatis di leg 2/4 final Liga Eropa. 2 gol dicetak Setan Merah jelang adu penalti untuk melangkah ke semifinal. MU memimpin 2-0 di babak pertama. Gol-gol Setan Merah dicetak Manuel Ugarte dan Diogo Dalot. Lyon berhasil memaksa laga berlanjut ke extra time. Corentin Tolisso dan Nicolas Tagliafico merobek gawang MU untuk mengubah skor menjadi 2-2 dan agregat 4-4. Lyon berbalik memimpin 3-2 di babak pertama tambahan waktu lewat gol Ryan Cherki. Di babak kedua tambahan waktu Lyon kembali mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 4-2 lewat eksekusi penalti Alexander Lacazette. MU kemudian juga mendapatkan hadiah penalti. Bruno Fernandes memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4. Saat kemenangan Lyon ada di depan mata, MU mencetak 2 gol di penghujung laga. Gol-gol dibuat oleh Kobbie Mainoo dan Harry Maguire untuk membuat MU menang 5-4 dan ke semifinal dengan agregat 7-6.